Administrasi pemerintahan desa. Administrasi dibagi menjadi dua, yaitu administrasi dalam arti luas dan administrasi dalam arti sempit. Dalam arti luas, administrasi dibedakan dalam 3 sudut. Yang pertama proses, yang kedua fungsi atau tugas, yang ketiga keperanatan atau institusi. Administrasi dalam arti sempit itu pelayanan kegiatan tata usaha kantor atau pelayanan pengetikan atau komputer, pelayanan surat menyurat, dan lain sebagainya. Yang kedua, pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintah. Sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintahan dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Yang berikutnya, pengertian pemerintah desa dan pemerintahan desa. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksanaan teknis desa, dan kepala kewilayahan atau kepala dusun atau sebut dengan nama lain sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pengertian pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berikutnya, pelayanan publik. Manajemen pelayanan publik dapat diartikan sebagai suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan rencana, mengordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan. Atau dengan kata lain, manajemen pelayanan publik berarti suatu proses perencanaan dan mengimplementasikannya serta mengarahkan atau mengkoordinasikan penyelesaian aktivitas-aktivitas pelayanan publik demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan publik yang telah ditetapkan. Yang berikutnya, hubungan BPD dengan kepala desa. Pemerintah desa atau kepala desa dan BPD mempunyai hubungan antara lain sebagai berikut. Kepala desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa. Kepala desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa. Kepala desa memberikan laporan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Kepala desa mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dan memusyawarahkannya bersama BPD. Kepala desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa. Yang berikutnya, pengertian desa. Pengertian desa menurut Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berikutnya, perencanaan desa. Perencanaan desa jangka menengah berujung pada dokumen yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. Sedangkan perencanaan desa jangka pendek akan menghasilkan dokumen penjabaran dari RPJM Desa yang disebut Rencana Kerja Pemerintahan Desa atau RKP Desa. RKP Desa kemudian ditopang oleh dokumen anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APB Desa. Sumber pendapatan desa. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, Pasal 72 Ayat 1 menjelaskan bahwa pendapatan desa dapat bersumber dari yang pertama, pendapatan asli desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Yang kedua, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau dana desa. Yang ketiga, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, kabupaten atau kota. Yang keempat, alokasi dana desa atau ADD yang merupakan bagian dari dana berimbangan yang diterima kabupaten atau kota. Yang kelima, dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota. Yang keenam, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota atau bantuan pemerintah. 7. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
Yang kedelapan, lain-lain pendapatan desa yang sah. Menurut Permendagri, pendapatan desa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama pendapatan asli desa atau PAD. Menurut Permendagri, pendapatan desa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama pendapatan asli desa atau PADs. Pendapatan asli desa adalah pungutan atau pendapatan yang dimasukkan ke rekening desa yang merupakan pendapatan dari hasil usaha, hasil aset swadaya, dan partisipasi gotong royong dan lain-lain yang dilakukan oleh sebuah desa. Yang kedua, transfer. Pendapatan desa jenis ini bersumber dari pemerintah, baik pusat maupun kabupaten, yaitu poin B sampai dengan F. Diperoleh melalui transfer antara rekening, yaitu dari rekening kabupaten atau provinsi ke rekening kas desa. Yang ketiga, pendapatan lain-lain. Yang terakhir, pendapatan lain merupakan pendapatan yang bersumber dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain. Pendapatan desa yang sah, huruf G dan H. Keseluruhan pendapatan desa akhirnya harus tercermin dan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa. Pengawasan penyelenggara desa. Pentingnya akuntabilitas dan transparansi. Sebagai pusat kehidupan masyarakat, desa harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat. Pengawasan yang efektif dapat memastikan penggunaan anggaran desa berjalan sesuai dengan aturan, serta memastikan pembangunan desa memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Pengawasan penyelenggaraan desa merupakan kunci menuju desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui mekanisme pengawasan yang efektif, desa dapat memastikan penggunaan anggaran yang tepat guna, pelayanan publik yang prima, serta pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Yang berikutnya, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengarahkan, memotivasi, dan menginspirasi orang lain dapat mencapai tujuan bersama. Sebagai seorang pemimpin, kita harus menjadi teladan, membangun hubungan yang kuat dengan tim, dan mengembangkan visi yang jelas untuk mencapai keberhasilan. Dalam dunia yang terus berubah, kepemimpinan yang efektif menjadi kunci dalam memajukan organisasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Yang berikutnya, tipe kepemimpinan kepala desa yang sering ditemui. Yang pertama, kepemimpinan yang otoriter. Yang kedua, kepemimpinan demokratis. Yang ketiga, kepemimpinan transformatif. Yang keempat, kepemimpinan servan. Yang kelima, kepemimpinan transformasional. Yang berikutnya, jenis kepemimpinan kepala desa yang umum ditemui. Yang pertama, kepemimpinan visioner. Dua, kepemimpinan kolaboratif. Tiga, kepemimpinan adaptif. Empat, kepemimpinan inklusif. Lima, kepemimpinan berorientasi pada pelayanan. Sekian dan terima kasih.